Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Rizkia Tunisa, pemateri pertama dari kelompok 10, akan menjelaskan tentang pengertian analisis data dan jenis-jenis analisis data. Untuk yang pertama yaitu pengertian analisis data. Analisis data ini berasal dari gabungan dua buah kata, yaitu analisis dan juga data. Untuk analisis sendiri, yaitu merupakan suatu evaluasi dari sebuah situasi dan sebuah permasalahan yang dibahas, yang mana di dalamnya itu termasuk peninjauan dari berbagai aspek dan juga sudut pandang. Kemudian untuk data itu sendiri merupakan fakta atau bagian dari fakta yang mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan, simbol-simbol, gambar-gambar, kata-kata, angka, atau huruf yang menunjukkan suatu ide, di mana dengan situasi dan kondisi tertentu. Nah, selanjutnya untuk penjabaran analisis data itu sendiri, yaitu suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan atau observasi, dan juga dokumentasi. Nah, yang mana analisis data ini dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori yang menjabarkan ke dalam unit-unit, yang juga bisa berakhir dengan kesimpulan yang bisa dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Kemudian, analis data menurut Lexi Y. Melong menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian besar. Jadi, analisis data ini secara singkatnya bisa diartikan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan yang bisa diinformasikan ke semua orang. Dengan analisis data ini juga bisa bermanfaat untuk suatu solusi permasalahan, terutama permasalahan yang berkaitan dengan sebuah penelitian. Yaitu pembahasan kedua tentang jenis-jenis analisis data. Nah, jenis-jenis analisis data ini ada dua, yaitu ada data kualitatif dan juga data kuantitatif. Yang pertama yaitu tentang data kualitatif. Nah, data kualitatif disebut juga dengan data lunak. Data semacam ini diperoleh melalui penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Nah, keberadaan data kualitatif ini adalah dengan catatan lapangan yang berupa catatan atau rekaman kata-kata, kalimat, atau paragraf yang diperoleh dari wawancara menggunakan pertanyaan terbuka, observasi, atau pemaknaan peneliti terhadap dokumen atau peninggalan. Nah, untuk data kualitatif itu sendiri bisa dibilang suatu proses untuk penyusunan secara sistematis sebuah data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, ataupun dokumentasi. Dan data kualitatif ini bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh dan selanjutnya dikembangkan pola hubungannya tertentu sehingga menjadi hipotesis. Dan yang kedua yaitu tentang data kuantitatif. Data kuantitatif ini adalah analisis data yang menggunakan alat analisis yang bersifat kuantitatif. Contohnya itu seperti menggunakan model-model. Nah, model-modelnya itu model matematika, model statistik, dan ekonometrik. Data kuantitatif ini sendiri yaitu berupa angka-angka, baik diperoleh dari jumlah suatu penggabungan ataupun pengukuran.
Nah, misalnya itu seperti angka-angka hasil sensus. Adapun data bermuatan kuantitatif itu hasil pengukuran bisa bercontohkan yaitu tentang skor-skor yang diperoleh melalui pengukuran seperti skor tes prestasi belajar, skor skala motivasi, dan semacamnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjut oleh pemateri kedua. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Analisis data atau teknik analisis data pada penelitian kualitatif ini, pada penelitian kualitatif, analisis data sudah dilakukan sebelum di lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan. Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Nah, analisis ini dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. Kemudian analisis selama di lapangan ini, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode yang sudah ditentukan. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis ini terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel. Yaitu teknik analisis data kuantitatif. Dalam analisis data kuantitatif, teknik analisis datanya sangat bervariasi tergantung kepada tujuan penelitian, hipotesis penelitian, dan juga jenis data yang diperoleh. Nah, teknik statistik dengan menggunakan komputer ini sering digunakan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data karena bentuk data yang berupa angka lebih bersifat universal. Nah, dalam teknik analisis data menggunakan statistik ini terdapat dua macam statistik yang digunakan seperti yang kita tahu, yaitu statistik deskriptif dan juga inferensial. Nah, pada statistik deskriptif ini yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Nah, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Nah, pada statistik deskriptif ini dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel itu diambil. Nah, yang termasuk ke dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, dan perhitungan modus. Kemudian statistik diferensial. Nah, sering disebut juga sebagai statistik induktif atau statistik probabilitas, yang mengartikan teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Nah, statistik ini akan cocok digunakan untuk sampel diambil dari populasi yang jelas, dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random. Nah, statistik ini disebut statistik probabilitas karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu, dan kebenarannya bersifat peluang. Nah, kemudian selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah analisis data. Ada beberapa langkah yang diperlukan atau yang perlu dilalui agar proses analisis menjadi lebih terarah, yakni scoring, tabulasi, mendeskripsikan data, dan melakukan uji statistika. Nah, yang pertama itu scoring. Scoring ini adalah pemberian nilai pada setiap jawaban yang dikumpulkan peneliti dari instrumen yang telah disebarkan. Nah, setiap item pertanyaan yang dimunculkan pada instrumen dikuantifikasikan dalam bentuk angka. Misalnya pada saat angket disebarkan alternatif, jawaban yang diberikan masih berupa kualitatif. Maka pada tahap ini harus dikuantifikasikan. Pada tahap ini penelitian diberikan nilai atau bobot pada setiap alternatif jawaban.
Kemudian yang kedua yaitu tabulasi. Setelah tahap scoring, hasilnya ditransfer dalam bentuk yang lebih ringkas dan mudah dilihat. Nah, mencatat skor secara sistematis akan memudahkan pengamatan data yang diperoleh. Apabila analisis data membandingkan dua kelompok, maka data ditempatkan dalam kolom yang berbeda. Nah, dengan menggunakan prinsip tabulasi ini, seorang peneliti akan dapat menentukan arah selanjutnya teknik analisis apa yang diperlukan. Nah, tergantung pada tujuan analisis data yang hendak dicapai. Nah, kemudian yang ketiga yaitu deskripsikan data. Nah, pada deskripsikan data ini adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden. Nah, sehingga lebih dimengerti oleh peneliti atau seseorang yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Analisis data yang paling sederhana dan sering digunakan oleh peneliti atau pengembang adalah menganalisis data yang ada dengan menggunakan prinsip-prinsip deskriptif. Nah, kemudian yang keempat yaitu melakukan uji statistika. Nah, uji statistika atau analisis inferensial ini merupakan pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus-rumus atau aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan pendekatan penelitian atau desain yang diambil. Penggunaan rumus atau aturan-aturan tersebut hendaknya mampu mengukur dan sesuai dengan tujuan atau hasil penelitian yang ingin peneliti capai.